Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indah Latifatun Nisa. Sebagaimana tugas dari mata kuliah Wacana Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Dede Sutisna MPDI, di sini saya akan menjelaskan mengenai jumlah atau kalimat dan macamnya, dan juga saya akan menjelaskan mengenai jumlah fi'liyah. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang saya pahami dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari jumlah atau kalimat. Jumlah atau kalimat adalah majmu'atu ba'dha al-kalimati walaha ma'nan, yaitu kumpulan dari beberapa kata yang memiliki makna. Yang mana jumlah atau kalimat ini itu terbentuk dari musnad dan musnad ilaih. Musnad adalah sifat yang disandarkan kepada musnad ilaih, sedangkan musnad ilaih adalah kata yang disandarkan kepada suatu hukum, pekerjaan, atau keadaan. Nah, musnad dan musnad ilaih ini juga dikatakan sebagai fi'il dan fa'il atau juga mubtada dan khobar, yang mana pada fi'il dan fa'il, fi'il itu merupakan musnad dan fa'il merupakan musnad ilaih. Sedangkan pada mubtada dan khobar, khobar yang merupakan musnad dan mubtada yang merupakan musnad ilaih. Sebagai contoh dari musnad dan musnad ilaih yaitu Zahaba Ahmad. Zahaba merupakan musnad dan Ahmad merupakan musnad ilaih. Selanjutnya, jumlah atau kalimat itu terbagi kepada dua. Yang pertama jumlah fi'liyah dan yang kedua adalah jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il, yang mana jumlah fi'liyah ini itu terbentuk dari fi'il dan fa'il juga maf'ul bih, tetapi paling minimalnya adalah terbentuk dari fi'il dan fa'il. Salah satu contohnya yaitu nazala matar, yang artinya turun hujan. Jadi nazala di sini itu merupakan fi'il, yaitu bentuk pekerjaan atau keadaan, dan matar adalah fa'ilnya yang merupakan penjelas dari si nazala atau penjelas dari si fi'ilnya. Kemudian yang kedua yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang tidak diawali dengan fi'il tetapi bisa diawali dengan isim ataupun huruf. Nah, jumlah ismiyah ini itu terbentuk dari mubtada dan khobar. Salah satu contohnya yaitu al-baitu nazifun. Al-baitu nazifun artinya rumah bersih. Nah, al-baitu di sini itu merupakan mubtada dan nazifun merupakan khobar. Mubtada itu bisa terbentuk dari isim dhahir dan isim dhamir, yang mana isim dhahir itu adalah isim isyarah, contohnya seperti hadza, dan isim dhamir itu contohnya seperti ana, huwa, hiya, dan sebagainya. Nah, mubtada juga itu bisa berbentuk mufrad, bukan dilihat dari maknanya tetapi dilihat dari katanya. Contohnya seperti yang tadi yaitu nazifun. Sebagaimana tugas yang diberikan yaitu menjelaskan mengenai jumlah fi'liyah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai jumlah fi'liyah secara lebih lengkapnya. Jumlah fi'liyah itu adalah al-jumlatu al-mabdu'atu bil fi'li, yaitu suatu kalimat yang diawali oleh fi'il. Jumlah fi'liyah juga dikatakan sebagai kalimat yang setidaknya itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Adapun bentuk atau pola dari jumlah fi'liyah yaitu ada 3. Yang pertama fi'il dan fa'il, yang kedua fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, dan yang ketiga yaitu fi'il dan naibul fa'il. Contoh dari fi'il dan fa'il yaitu shola al-muslimu fil masjid. Shola di sini itu merupakan fi'il, al-muslimu merupakan fa'ilnya. Dan contoh yang kedua yaitu dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih adalah qara'a al-ab al-jaridah. Qara'a di sini merupakan fi'il, al-ab merupakan fa'il, dan al-jaridah merupakan maf'ul bihnya. Kemudian contoh dari fi'il dan naibul fa'il. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih apa itu naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu adalah fa'il yang dibuang yang kemudian diganti oleh maf'ul bih dan namanya itu diubah menjadi naibul fa'il. Jadi fi'il dan naibul fa'il itu pada asalnya berasal dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Contohnya yaitu quri'at al-jaridatu. Quri'at adalah fi'il dan al-jaridatu merupakan naibul fa'il, yang mana kalimat asalnya itu adalah qara'a
al-ab, al-jaridah. Qara'a merupakan fi'il, al-ab merupakan fa'il, dan al-jaridah merupakan maf'ul bih. Nah, al-ab di sini yang merupakan fa'il itu dibuang dan kemudian fi'ilnya pun berubah, yang awalnya itu maklum menjadi majhul, yaitu yang awalnya qara'a menjadi quri'at. Nah, jadi bentuk dari fi'il dan naibul fa'il itu dikatakan sebagai kalimat pasif atau majhul. Sedangkan bentuk dari fi'il fa'il dan fi'il fa'il maf'ul bih itu dikatakan sebagai kalimat aktif atau maklum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fa'il. Fa'il adalah isim yang rofa yang terletak setelah fi'il tam, yang mana fi'ilnya itu merupakan fi'il maklum. Fa'il ini terbagi kepada dua, yaitu fa'il dhahir dan fa'il dhamir. Fa'il dhamir juga kebagi dua lagi, yaitu dhamir muttasil dan dhamir mustatir. Contoh fa'il dhahir yaitu zahaba al-waladu ma'a walidihi ila Bandung. Kata al-waladu di sini itu merupakan fa'il. Kenapa? Karena kata al-waladu itu adalah isim rofa, yang mana ciri rofanya itu adalah dhammah. Kemudian al-waladu ini juga berada setelah zahaba, yang mana zahaba itu merupakan fi'il tam dan juga fi'il yang maklum. Kemudian contoh fa'il dhamir muttasil, yaitu syaribtu al-qahwa. Nah, fa'il di sini itu adalah tu yang ada pada kata syaribtu, yang mana tu ini itu merupakan dhamir muttasil. Dan yang terakhir, contoh dari fa'il dhamir mustatir yaitu hadzal talibu jadidun wa huwa ja'a min Jakarta. Kata ja'a di sini itu merupakan fi'il. Nah, karena sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa tidak boleh ada fa'il sebelum fi'il, maka wahwa disinilah yang merupakan fa'il dan juga merupakan dhamir mustatir yang ada pada kata ja'a. Kata wahwa di sini itu kembali, merujuknya itu kembali kepada kata talibu. Adapun hubungan dari fi'il dan fa'il. Jadi, meskipun fa'ilnya itu berbentuk mufrad, musanna, dan jama', fi'il itu tetap berbentuk mufrad. Contohnya, zahaba at-talibu, zahaba at-talibani, dan zahaba at-tulabu. Jadi, di situ kan fa'ilnya berbeda-beda ya. Ada yang mufrad, ada yang musanna, dan ada yang jama'. Nah, tapi untuk fi'il itu tetap hanya mufrad. Kecuali jika dilihat dari muzakkar dan muannasnya. Itu menyesuaikan, jika fi'ilnya itu muannas maka fa'ilnya juga muannas, dan jika fi'ilnya muzakkar maka fa'ilnya juga muzakkar. Jadi dapat disimpulkan bahwa berapapun jumlah hitungan fa'il, fi'ilnya tetap mufrad, hanya saja yang menyesuaikan itu adalah muzakkar dan muannasnya. Dan yang perlu diingat adalah fa'il itu tidak terletak sebelum fi'il. Jika fa'il terletak sebelum fi'il maka itu tidak disebut fa'il, dan yang menjadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Contohnya yaitu qara'a at-talibu al-kitaba dan at-talibu qara'a al-kitaba. Nah, di contoh pertama itu udah jelas ya bahwa qara'a yang merupakan fi'il berada sebelum fa'il, yaitu at-talibu. Sedangkan di contoh kedua itu at-talibu dulu baru qara'a. Maka at-talibu di contoh kedua itu merupakan mubtada. Nah, fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir yang ada pada kata qara'a yang kembali kepada kata at-talibu. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai maf'ul bih. Maf'ul bih atau juga disebut sebagai objek, yaitu isim yang berbentuk mansub atau nasab yang menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi pada fi'il dan fa'il. Nah, maf'ul bih ini itu tidak akan ada jika tidak adanya fi'il dan fa'il. Kemudian, maf'ul bih juga terbagi kepada dua bagian, yaitu maf'ul bih zahir dan maf'ul bih dhamir muttasil. Contoh dari maf'ul bih zahir yaitu syariba Umar al-laban. Nah, yang menjadi maf'ul bih di sini yaitu kata al-laban yang menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi pada fi'il dan fa'il, yaitu syariba Umar. Dan yang terakhir, contoh dari maf'ul bih dhamir muttasil, yaitu hadhihi shahifah qara'aha al-ab.
Ha yang ada pada kata qara'a itu merupakan maf'ul bih yang kembali kepada kata sohifah. Nah, makanya ha di situ itu merupakan domir muttasil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jumlah atau kalimat dan macamnya, dan juga mengenai jumlah fi'liyah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ucapkan syukran jazilan ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.